Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Fairuz Jinan dengan NIM 102012400120 dari kelas BS 1 TI 48 reguler 09. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan The Stagecoach Problem dari buku Introduction to Operation Research karangan Hillier and Lieberman. Ini adalah contoh klasik untuk memahami konsep dynamic programming. Latar belakang masalah pada presentasi kali ini adalah slide ini menjelaskan latar belakang ceritanya. Jadi stagecoach problem ini adalah masalah yang sengaja dibuat untuk memperkenalkan konsep dynamic programming. Ceritanya itu tentang seseorang pencari emas di Missouri pada tahun 1850-an yang ingin pergi ke California. Saat itu sedang demam emas. Jadi banyak orang ingin ke sana. Perjalanan itu menggunakan kereta kuda atau stagecoach, melewati daerah yang belum aman dan banyak perampok. Jadi perjalanannya cukup bahagia. Dan pada slide kedua ini tuh menjelaskan latar belakang adanya stagecoach problem tersebut. Lalu pada slide ketiga ini kita tuh menjelaskan tentang rute perjalanan si orang ini yang mau ke California. Jadi meskipun titik awal dan tujuannya itu sudah pasti dari Missouri ke California, dari state A-nya itu kan Missouri, terus ke state J-nya itu adalah California. Tetapi dia itu punya banyak pilihan rute untuk dilewati. Rute-rute yang mungkin ditunjukkan pada diagram. Pada diagram ini. Pada diagram ini ya. Setiap state digambarkan dengan lingkaran berhuruf dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri dulu baru ke kanan. Pokoknya dari kiri ke kanan. Untuk sampai ke California itu diperlukan 4 tahap. Jadi ini dibagi jadi 1, 2, 3, 4. Dengan kereta kuda. Lalu si pencari emas ini orangnya ini hati-hati, dia memikirkan cara cerdas untuk menentukan rute teraman. Ternyata penumpang kereta kuda bisa membeli asuransi jiwa. Jadi si penumpang kereta kudanya yang perjalanan menuju ke California ini bisa membeli asuransi jiwa. Biaya asuransi ini ditentukan berdasarkan tingkat keamanan setiap rute. Semakin aman rutenya, semakin murah biaya asuransinya. Jadi rute teraman adalah rute dengan total biaya asuransi termurah. Biaya asuransi dari state I ke state J dinotasikan dengan CIJ dan sudah diberikan dalam tabel nih. Di sini sudah tertera ya. Lalu, solving the problem-nya ini, mengapa Grady tidak bekerja, perlu diketahui bahwa pendekatan jangka pendek dengan memilih rute termurah di setiap tahap belum tentu menghasilkan keputusan optimal secara menyeluruh. Jadi walaupun kita udah dapat asuransi jiwa dengan rute termurah di setiap tahapnya, tapi itu belum menentukan hasil keputusan optimal secara keseluruhan. Kalau kita pakai cara Grady, kita akan dapat rute A. Kalau kita pakai Grady, lalu di penjelasan solving the problem ya, penyelesaian dengan dynamic programming. Dan di sini kita menjelaskan bahwa kita tuh menyelesaikannya dengan dynamic programming. Sebenarnya kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan coba-coba semua kemungkinan, tetapi dengan jumlah rutenya yang ada 18 dan menghitung satu persatu itu tidak efisien. Jadi kan karena banyaknya rute, dengan kita coba-coba kan itu tidak efisien.
Dan untungnya dynamic programming ini bisa menyelesaikan masalah ini dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Untuk versi masalah yang lebih besar, penghematan komputasinya itu sangat besar. Dan cara kerja dynamic programming sendiri itu mulai dari bagian kecil dari masalah awal cari solusi optimalnya. Jadi kita mencari solusi optimalnya terlebih dahulu, lalu kita perluas masalahnya secara bertahap. Gunakan solusi tersebut. Lalu di slide ke-7 ini kita tuh menjelaskan bahwa untuk stage coach problem kita mulai dari sub problem terkecil. Jadi kita mulai dari yang paling kecil dulu, yaitu saat pencari emas hanya tinggal satu stage lagi menuju tujuan. Solusi jelasnya itu dari manapun dia berada langsung menuju ke J. Pada iterasi berikut, masalah diperluas dengan menambah satu stage yang tersisa. Untuk masalah yang diperbesar ini, kita bisa mencari solusi optimal dari setiap stage dengan mudah. Lalu di stage 8, berarti formulasi masalah bagian 1. Kita definisikan X-nya ini N nih XN 1, 2, 3, 4 sebagai tujuan langsung pada stage N. Sebagian tujuan, jadi rute yang dipilih adalah ini rute yang dipilih. Go to X4 sama dengan J. Kemudian Fn S, Xn adalah total biaya optimal yang untuk sisa stage jika saat ini berada di stage S pada stage N. Dan memilih Xn sebagai tujuan langsung. Pokoknya kita tuh tujuan langsungnya tuh ke Xn. Lalu untuk stage S dan stage N tertentu, Xn adalah nilai Xn yang meminimumkan. Jadi Xn ini, dia itu meminimumkan ini. Fn Xn dan Fn kali S adalah nilai minimumnya. Lalu di formulasi masalah bagian 2, nilai CSXN given the preceding tables for CIJ by setting I. Jadi CSN itu diambil dari tabel biaya dengan I sama dengan state saat ini, S dan J adalah tujuan yang dipilih. Jadi I itu current state-nya, state saat ini, dan J ini adalah tujuan yang dipilih. Karena tujuan akhir adalah state J, maka ini jadinya F5 J sama dengan 0, sudah sampai tidak ada biaya lagi, jadi ini tidak ada biaya lagi. Tujuan kita adalah mencari F1, ini kita tujuannya tuh ini ya, F1 kali A, dan rutenya dynamic programming akan mencarinya dengan menghitung. Nah, kita menghitung dari F4, F2, lalu sama F3-nya juga dihitung. Ini ada F4, ada F3, ada F2, ada F1. Kemudian gunakan F2S untuk mencari F1A. Dan kita menggunakan F2S ini untuk mencari si A-nya. Lalu selanjutnya ada solving problem yang stage 4. Stage 4 adalah saat tinggal satu stage lagi menuju J. Pada stage ini, jika dia berada di state H atau I, satu-satunya adalah tujuan J. Karena F4S biaya dari S ke J, maka hasilnya state tujuan biaya F4, ini F4 jadinya 3, dan I-nya itu 4. Iya kan, F4 itu 3, ini F4 3, terus di bagian hanya ini dia itu hanya 3I, ini tuh I-nya 4G, 4I. Lalu lanjut
ke stage 3, contoh dari F. Stage 3 adalah saat sisa 2 stage. Tadi kan sisa 1 stage, sekarang sisa 2 stage. Perhitungannya itu membutuhkan beberapa langkah. Misalnya mencari emas berada pada state F, dari F dia harus pergi ke H sama ke I. Jadi kan dia tuh tujuannya tuh ke F. Dia butuh ke F. Tapi dia tuh harus ke H sama dia harus ke I. Biaya ke H itu 6, biaya ke I-nya tuh 3. Jika dia pilih H, biaya sekarang 6 ditambah F4 hanya sama dengan 3, totalnya 9I. Kalau dia pilih yang I, sekarang biayanya 3 ditambah F4I sama dengan 4, totalnya 7. Nih, ini kan 3 tambah 4 kan sama dengan 7. Terus kalau ini 6 tambah 3 itu sama dengan 9. Karena 7 lebih kecil dari 9, maka kita milih yang I. Karena dia tuh lebih kecil, makanya kita milih yang I. Hasil lengkap stage 3 perhitungannya yang sama dilakukan untuk stage E dan G. Hasil lengkap untuk stage 3, state pilihan perhitungannya ini. Ini perhitungannya bisa dilihat ya di sini. H, I, ininya, nih. Pokoknya dari E, F3E itu sama dengan 4H. Terus F sama dengan F3, 7-nya 1I. G-nya FGG sama dengan 6H. Ini stage perhitungannya, lalu di yang ke slide 13 ini, contoh dari C, stage 2 adalah sisa 3 stage. Pokoknya tadi kan ada 1 stage, ini ada 2 stage, sama ini sekarang sisanya 3 stage. Rumusnya tuh F2 S, X2 sama dengan CS X2 tambah F3 X2. Misalkan mencari emas berada di stage C, dari C dia bisa pergi ke E, F, G. Jadi dari C dia ke E, F, G. Biaya ke E-nya 3, biaya F ke 2, biaya G-nya tuh 4. Dan E 4, 3 tambah 4, 7. Ini 3 tambah 4, 7. Kalau dari C ke F, 2 tambah 7, 9. C ke G, 4 tambah 6, 10. Nilai terkecilnya 7. Makanya kita milih yang E. Maka kita memilih F2, C sama dengan 7, dan X2 sama dengan E. Lalu perhitungan yang sama dilakukan untuk state B dan D. Hasil lengkap untuk stage 2. State pilihan perhitungannya sama dengan B4 tambah 4 sama dengan 88. E atau FB, F6 tambah 7. Ini ada pilihannya E or F, E or F. Ini ya. Oke, dilihat sendiri di tabel ini. Stage 1 adalah sisa 4 stage, berarti A biayanya 2, 2 sama dengan 8, 10. A ke C biayanya 4, 4 tambah 7 sama dengan 11. Lalu A ke D 3, 3 tambah 6 itu 9. Berdasarkan minimumnya itu 11. Dengan hasilnya 9, tapi kita ikuti data PPT-nya tuh yang 11. Sekarang kita menentukan solusi optimal dari semua tabel. Jika pilih C, state 2 sama dengan E, state 3 sama dengan H, state 4 sama dengan J. Maka rutenya jadi, rute optimalnya dari A ke C ke E ke H langsung ke J. Tapi ada 2 kemungkinan lainnya. Ada D, E, H, ke J, ke A, ke D, ke E, ke H, ke J. Habis itu ada D, A, ke D, ke F, ke I, ke J.
Ini ada dua kemungkinan kan. Lalu kesimpulan solusinya untuk stagecoach problem ini adalah rute optimalnya A ke C, A ke C, ke E, ke H, ke J. Habis itu ada A ke D, ke F, ke H, ke J, terus ada A, D, F, ke I, ke J. Dan itu udah rute optimalnya. Demikian presentasi dengan the stagecoach problem sebagai pengantar dynamic programming. Intinya dynamic programming ini bekerja mundur dari tujuan ke awal, menyelesaikan problem terkecil dulu lalu diperluas menggunakan hasil sebelumnya untuk masalah yang lebih besar. Menjamin solusi optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.